Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in ala umurin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah biyadi latihat ini alhamdulillah la nikmatil islam wal iman wa kafa bima miniman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, sekarang ini banyak orang stres, orang yang bingung, orang yang sampai mau bunuh diri, apalagi yang para pelaku riba segala macam-macam. Itu stresnya luar biasa, ditekan, diteror gitu. Kemarin ada orang yang datang ke rumahnya, salah satu warga SKD, si debt kolektornya nggak pulang-pulang gitu. Nah ini pas diteror itu sih yang stres gitu. Jadi intinya ada satu tips dari saya yang gimana Anda tidak akan pernah jadi stres gitu, dan akan ada selalu kebaikan. Tapi tetap ya sob ya, ini saya waktu buat ngevlog tuh double, namanya double kebiasa gitu. Saya ngevlog itu ya suka-suka saya gitu, karena saya alhamdulillah jalankan sholat tahajud, dan ini udah mandi sob, bayangin udah mandi rapi lagi lihat tuh. Jadi saya pakai minyak wangi rapi ya, kayak mau ke kondangan gitu. Dan alhamdulillah istri saya menyiapkan pakaian tiap 2-3 hari ganti gitu, pakaian sholat itu. Karena kita menghadap Allah, kita tuh kadang-kadang itu maunya didikte oleh manusia gitu. Jadi intinya kita mau kelihatan baik di hadapan manusia, sedangkan kita pas sholat itu kita cuekan gitu, pakaian seadanya, nggak rapi. Saya sampai pakai sal segala gitu. Jadi saya pakai sal, pakai topi, pakai wangi-wangian, mandi. Jadi biasa saya mandi jam 2, kalau tadi bangun jam 2 pagi. Jam 2 mandi setengah jam, seperempat jam, udah gitu minum air putih dulu, dan alhamdulillah buang air besar gitu. Jadi kalau sholat tahajud pertama pasti kita keluar semua perut kita. Istisya itu hebat sob, tirup terus dikeluarkan lagi. Wow, itu hidung tuh kelihatan kayak enak, ringan banget itu. Nah kadang-kadang kita ini didikte oleh orang gitu. Saya sekarang ini ya contoh, saya buat video ngevlog, saya nggak mau didikte, karena saya kan niatnya karena Allah semua gitu, karena untuk berbagi kebaikan, insya Allah seperti itu. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong saya apa, saya nggak pernah mau peduli gitu. Jadi kebanyakan kita ini mau berbuat baik ketika orang lain berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat ya kita nggak mau, tidak mau terima mereka gitu. Tidak mau berbuat baik pada orang jahat itu, atau orang yang mendikte kita. Salah sob. Jadi kasus tadi itu ada debt collector datang, itu kita tidak perlu stres segala macam-macam, tetap di luar. Jadi pahamkan pertama, taubat dulu gitu. Udah gitu dia lakukan ini karena Allah semua. Ya Allah, saya hanya mau didikte olehmu ya Allah. Makanya kadang-kadang ada satu doa yang luar biasa hebat. Allahumma gfirni bihalalika an haramik wa'dini bifadlika aman siwa. Ya Allah, ini yang terakhir tuh yang paling hebat ini ya. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki yang halal ya Allah, dan jangan yang haram ya Allah. Dan jadikanlah aku hanya bergantung padamu. Jadi kita ini hanya bergantung pada Allah gitu. Kita ini hanya mau didikte oleh Allah gitu. Jadi ketika debt collector datang, kalau kita udah yakinkan, jadi suami istri kalau mau menyelesaikan riba, tobat dulu. Kedua, ada keinginan untuk menyelesaikan ribanya gitu. Ketiga, ada keinginan untuk membayar. Loh, Cap nggak bisa bayar, ya bayar gitu. Ada niat. Keempat, ada usaha untuk itu. Nah, Uber Lunas sudah melakukan itu. Kita ada Uber Pay. Memang keuntungan Anda jual beli pulsa itu kecil loh, tapi 1.000-2.000 perak. Tapi bayangin kalau kali 100 transaksi, ada yang bisa 100 transaksi. Berapa juga kalau 100 transaksi? Udah lumayan. 2.000 perak aja, wah luar biasa. Padahal keuntungannya luar biasa. Bukannya 1.000, bisa 3.000 gitu. Kalau jual token listrik segala macam-macam, kita udah murah banget sob. Jadi kalau Anda mau gabung SKD, wajib untuk ikut program Uber Lunas, nabung di situ. Jadi uang 2.000 gimana, atau uang 5.000 gimana caranya bisa jadi 5 juta gitu. Gimana caranya? Ya jualan di situ, terus jangan diambil dulu. Jual nanti suatu saat kalau udah 70-80% Anda ngomong ke kami, kita akan lakukan pelunasan gitu. Ada dana talangannya, tapi harus ada syarat berlaku sob ya. Oke. Jadi kalau kita udah yakin seperti ini, kita akan lakukan ini, bismillah gitu. Jadi ada usahanya. Nah ketika debt collector datang, ya kita jangan mau didikte gitu. Jadi tetap secara teknis yang kita harus lakukan, jangan malu gitu. Kita ini problem kita itu kita merasa rendah diri ketika oleh lingkungan gitu, bukan oleh Allah gitu. Sedangkan kita berbuat jahat, kita nggak rasa rendah diri. Sedangkan kita berbuat nganiaya orang lain, kita tidak rasa rendah diri. Kita ditekan orang, dihina orang, kita udah ngerasa rendah diri. Padahal harusnya karena Allah gitu. Jadi kalau kita udah gitu, yang kedua, yang paling utama, problem kita suka mau didikte orang bodoh gitu.
mereka ini datang ke kita hanya untuk neror kita. Emang tugas mereka seperti itu. Jangan kayak orang bodoh. Lakukan dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan kerahmatan Allah dilimpahkan pada Anda semua. Jadi gitu kan, assalamualaikum. Jadi ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya gitu. Jadi ketika mereka mengatakan, Pak tahu nggak artinya? Bapak tanya dulu. Bapak muslim atau non muslim? Kalau non muslim, Pak tahu nggak? Contoh agama lain gitu ya. Kan agama kasih katanya. Omongin aja. Ini kan agama kasih Bapak lakukan. Bapak kalau Bapak ajak ngomong baik-baik. Kalau bisa sih di luar pagar aja gitu. Ya di luar pagar aja. Udah gitu selesai itu apa? Ajak ngomong baik-baik mereka semua, kasih minum. Jadi dia marah apa, Pak mohon maaf ya sekarang saya ada tugas, Bapak di luar aja gitu. Pak gini nggak apa-apa, saya ada tugas Pak, insya Allah saya akan selesaikan. Kalau nanti kita akan buatin di SKD ada namanya ubur lunas atau SKD ini, nanti kita yang akan tangani, ada lebih intranya. Jadi intinya, tapi nanti aja program itu saya belum ngomong dulu ya. Tapi ya, udah gitu Anda melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah kalau dia sesuatu mau gedor, kalau secara hukum kita buatin aja ada video CCTV atau ada video selfie, siapkan rekaman. Ketika ngomong seperti itu ya udah omongin aja. Nah tapi intinya gini, saya nggak bahas itu dulu, nanti saya bahas itu nanti belakangan ya. Jadi kita jangan mau didikte orang bodoh gitu. Didikte orang bodoh tuh bukan DC itu bodoh, bukan. Mereka ngejalankan sifat-sifat yang membuat kita emosi. Ngapain kita harus emosi? Jangankan Anda, saya aja saya sering dihina orang loh. Loh kok bisa? Anda sudah kelihatan mampu, kelihatan hebat, terus dihina-hina. Foundernya SKDA dihina-hina oleh beberapa orang, difitnah segala macam. Biarin aja. Kalau saya niat besarkan SKDA atau Uber ini hanya karena dunia saya, untuk saya pasti kesinggung ketika dihina. Ketika dihina, saya akan berbuat baik di SKDA contoh ya. Kita orang yang beda pendapat dengan saya sampai keluar, datang lagi, saya angkat lagi. Saya jadiin captain lagi, saya kasih tugas lagi. Kenapa? Yang tahu tentang keburukan kita, mungkin sisi salah pandang kita adalah mereka semua yang beda pendapat dengan kita gitu. Dan kalau kita niatnya karena Allah semua, insya Allah semua apa yang kita lakukan itu akan mendapat rahmatan lil alamin. Jadi ketika mereka berbuat buruk pada kita berbuat baik, itu yang hebat, mau didikte sama Allah gitu. Ini ada satu kisah, ini saya dengar dari salah satu ulama ya, Usbah ya. Ini ada satu ulama di satu desa itu dibully. Nah Anda nih sekarang dibully gitu kan ya. Jadi kita harus tetap baik gitu. Pas dibully oleh pemuda. Pak Yai, saya butuh Anda nih, membutuhkan Anda, datang sini gitu. Datanglah Pak Yai, cek datang. Baru nyampe hadapan rumah, depannya dia bilang, sorry Pak Kiai, saya nggak jadi butuh Anda, silakan Anda pulang. Kayak gede digituin, sakit hati nggak? Saya ini belum mau apa, hanya founder SKD, dihina nggak, jangan marah. Begitu dia senyum, keluar lagi, balik lagi. Begitu, gak lama kemudian panggil lagi, Pak Kiai, saya butuh Anda, sini. Wah, datang lagi senyum dengan riang datang. Udah gitu, pas di hadapannya, ada apa Dek? Katanya. Enggak deh katanya, saya nggak butuh Anda, nggak jadi katanya. Saya lupa, pulang lagi sana, pulang lagi. Sampai ketiga kali tetap riang. Terus ditanya, loh Pak Kiai gak marah sih pada saya gitu. Apa yang dengan apa yang saya lakukan, loh ngapain harus marah anak muda gitu. Saya ini menjalankan apa yang Allah ini perintahkan gitu. Karena saya melakukan ini bukan karena Anda, karena Allah gitu. Karena kan ada salah satu hadis, siapa yang jadilah orang yang dapat memuliakan tetangganya gitu. Jadi itu perintah Allah, bukan ini. Jadi saya kalau udah diperintah Allah, ngapain saya harus marah gitu. Jadi intinya apa? Dipermainkan seperti itu, kita ini ulama tersebut tidak marah, ia tetap santai dengan riang. Kalau ditanya mengapa ia tidak marah, ulama tersebut menjawab, dirinya hanya senang mengikuti perintah Allah, yaitu memuliakan tetangga dengan baik. Dan dengan tidak marah, sang ulama itu membiarkan dirinya didikte oleh anak muda itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika didikte seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Selain itu, dirinya tetap berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk padanya. Si pemuda lalu bernangis dan meminta maaf. Problem kita kekinian adalah uang pintar dan orang bodoh sama-sama didikte oleh sekeliling kita gitu. Jadi mau kamu pintar mau bodoh sama-sama didikte oleh orang sekeliling kita. Termasuk Anda yang kena pinjol segala macam-macam. Kalau ada salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.